sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Puji Presti Eswati dari SMA Negeri 1 Arut Utara, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Palangkaraya tahun 2023 akan melaksanakan aksi nyata yang kedua pada pembelajaran fisika kelas 10 materi dampak eksplorasi dalam dan penggunaan energi menggunakan pembelajaran pendekatan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat belajarnya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Salah satu pimpin dalam doa. Yuklah doa kita doa. Ya, silakan. Teman-teman, kita mulai pelajaran pagi hari ini. Kita berdoa bersama Allah dan doa mulai. Amin. Bukan kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang Supangga, Bu. Ada Supangga tidak hadir. Ada lagi? Efrandi tidak hadir. Kemana lagi Supangga? Tidak ada keterangan. Kemudian Efrandi silakan dulu. Sumber-sumber energi, bahkan kebutuhan energi yang paling utama yang kita pada hari ini kita belajar dampak eksploitasi dari pengambilan energi yang sudah kita lakukan. Ya, sudah masyarakat lakukan. Coba kita lihat di lingkungan sekeliling kita, dampak yang sudah dilakukan dari eksploitasi energi. Kegiatan pertambangan emas di tempat kita kan banyak tambang emas. Nah, tapi apa dampak yang kita peroleh? Ada kerusakan alam, kerusakan lingkungan. Kalau menambangnya di darat, apa yang terjadi? Lingkungan sana lubang-lubang besar, ada bongkahan-bongkahan, tidak teratur lagi. Kemudian kalau di aliran sungai, ada pencemaran air. Ada lagi? Bisa diminum nggak air kita ini? Air arut. Karena apa? Banyak pasir, banyak terkontaminasi. Terus apa lagi? Apa? Tercemar oleh sampah lagi. Gara-gara proses penambangan. Iya. Ya. Nah, selain pertambangan, apa lagi kira-kira? Ladang berpindah. Ya, masyarakat kita masih suka melakukan ladang berpindah untuk menanam padi. Ada perusahaan kebun sawit di tempat kita. Jadi ini tujuan pembelajaran kita untuk apa? Untuk mengetahui dampak
ini ada sumber bukunya dari KPI yang sudah itu. Ya, dengan bantuan studi literatur dari internet, kemudian petunjuk LKPD yang itu beri, mengharapkan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, ikuti langkah-langkahnya, ini petunjuk dalam pengerjaan LKPD-nya. Mulai dari dampak eksplorasi dan penggunaan energi. Ya, tapi silakan dipelajari LKPD-nya. Dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di sini nanti kalian bisa menjelaskan perilaku energi yang berubah. Nah, ini yang terjadi di lingkungan kita. Benar nggak? Ada yang tidak baik bagi aspek kehidupan. Nah, ini permasalahan kita. Apa permasalahan yang timbul akibat eksplorasi energi? Apa dampaknya? Nanti kalian bisa jelaskan. Sebutkan potensi energi yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Apa potensi yang sebagai? Kemudian hasil studi literaturnya kalian buat dalam bentuk bahan presentasi. Nah, itu permasalahan yang mau kita ambil. Ternyata di lingkungan tempat tinggal kita ini loh masalahnya. Kita bikin sama-sama yuk bagaimana caranya mengatasi permasalahan yang sudah terjadi. Jangan berdampak terus menerus. Kesimpulan, silakan buat kesimpulan. Nanti di akhir presentasi ya buat kesimpulannya. Ada pertanyaan? Sebelum bekerja, jawab dari boleh dari gambar-gambar yang ada, silakan dijawab. Ya. Kemudian kita jawab di sini. Ya. Ya, seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, boleh langsung dijawab situ. Nanti sebagai tambahan bahan presentasi. Ya, boleh dikerjakan? Bisa dimulai. Silakan pergunakan Android-nya untuk mencari informasi lebih mendalam, lebih kuat lagi. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Ita. Menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang dampak eksplorasi dan penggunaan energi. Dampak eksplorasi ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembuangan limbah produksi kelapa sawit, pencemaran, ladang bertindak, kerusakan hutan ialah banyak hutan-hutan yang ditebang sembarangan tanpa izin. Kesimpulan, dampak eksplorasi dan penggunaan energi dapat dilihat dari segi ekonomi, segi sosial, dan segi lingkungan. Perilaku penggunaan energi. Silakan kelompok 2 pertanyaan bisa mengajukan untuk kelompok 1 ya tadi ya. Jadi apa dampak segi ekonomi? Contoh dampaknya dari segi ekonomi. Apa contoh segi ekonomi? Dampaknya. Kita beri aplaus dulu.
memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Diokela Melovi, saya Indonesia Putri. Dampak eksplorasi di Kecamatan Al-Utara. Kebutuhan energi yang semakin tinggi mendorong masyarakat untuk mengekspor lingkungan maupun ekosistem. Satu, contoh dapat mengakibatkan dampak perekonomian sangat tinggi. Dua, memiliki yang bijak dalam kehidupan sehari-hari. Serta menjelaskan dampaknya dari secara manual. Ada 3 contoh aktivitas penambangan emas ilegal, hubungan tempat kelapa sawit, dan pencarian batu. 3. Potensi energi yang ada di lingkungan tempat tinggal. 1 kW Celcius. Kelompok kami memberi kesimpulan bahwa penambangan emas ilegal dan penjualan limbah dari hubungan kelapa sawit memiliki dampak yang besar bagi lingkungan yang menyebabkan kerusakan pada air, tanah, dan udara. Sekian dari presentasi kami. Kalau ini ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan, kelompok siapa? Kamu mau bertanya? Ya, kelompok Anda. Apa manfaat kelapa sawit? Sebagai pupuk pakan ternak, minyak goreng, bahan dasar sabun, kosmetik atau makanan, dan untuk pembuatan arak. Gimana? Sudah bisa? Terima. Agar udara tidak tercemar oleh polusi pabrik. Agar aman ya, berarti posisi pabriknya ditaruhnya di mana? Jauh dari lingkungan warga atau masyarakat. Jauh dari rumah jual sawit ke pabrik. Kalau mereka yang menerima dampak kan silakan. Tidak ada, saya tuliskan pertanyaan jawabnya. Yang dari kelompok kami, terima kasih. Selamat pagi. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak eksplorasi energi. Eksplorasi dan penggunaan energi dapat memiliki dampak negatif pada sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sumber energi yang ada. Kami sekarang memiliki potensi sumber energi yang melimpah, penambangan emas, potensi dan kosong berubah fungsi Dampak eksplorasi jauh dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Daerah yang menjadi tempat eksplorasi energi misalnya produksi di sana dan juga menimbulkan bibit penyakit. Dari segi ekonomi, eksplorasi energi memang dapat memberikan kemudian akan berdampak pada perekonomian. Perilaku penggunaan energi yang kurang bijak dalam kehidupan sehari-hari, hutan, kerusakan hutan, pencemaran lingkungan. Kemudian kelapa sawit, 2,1% karena dari kelapa minyak goreng kelapa sawit. Ini hasil dokumentasi potensi energi yang ada di lingkungan tempat tinggal. keseimbangan ekosistem yang ada di Al-Utara sehingga menyebabkan peningkatan pertambangan ilegal dan ketidaksamaan penggunaan eksplorasi energi. Sekian, terima kasih. Ada yang mau bertanya?
pembuatan pupuk dari kelapa sawit? Iya. Disesuaikan dengan presentasi dari kelompok. Apa dampak dari ladang perpindahan perpindahan? Dampak dari ladang berpindah adalah salah satunya kebakaran hutan. Nah, pertanyaan saya, mengapa hutan harus dibakar? Kenapa tidak ditebang dan diolah saja? Mau menanam padi, nggak sempat dong menebang padi dibakar. Dan mereka dibakar membuat tanah subur. Apakah dengan dibakar dampaknya akan menjadi lebih sedikit? Tidak. Tapi itu resiko. Potensi energinya ya, bukannya ya. Potensi energinya. Bukan dampaknya ya, potensi. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Yang terakhir kelompok. Dampak eksplorasi energi terbarukan sekarang memiliki potensi Tanah menjadi lubang-lubang dan pencemaran air sungai. Pencemaran sungai yang dapat menyebabkan air sungai menjadi beracun. Kebakaran hutan dan menyumbangnya terjadi eutrofikasi danau. Potensi energi yang ada di lingkungan tempat tinggal. Tambang emas dihasilkan diolah menjadi perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, dan sebagainya, dan dapat memperoleh dalamnya. Jika metode ladang berpindah dikelola dengan baik, maka dapat menyediakan jasa ekosistem penting serta melindungi keanekaragaman hayati. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Cepatnya. Apa dampak penambangan ilegal? yaitu dapat menyebabkan kerusakan pada tanah, misalnya tanah menjadi lubang-lubang, pencemaran air, dan kehidupan sosial di daerah pertambangan bisa menjadi tidak nyaman karena dapat menimbulkan berbagai penyakit. Jika pertambangan emas menimbulkan penyakit, maka penyakit apa yang ditimbulkan? Diare karena salah satu pencemaran air kan pertambangan emas nih, mereka mencemar air. Ada warga aliran air, ada mungkin warga yang menggunakan aliran air itu bisa menjadi kehidupan sosial
tidak nyaman kan, mereka tidak nyaman nih, mereka bisa pindah terus menggunakan air PDAM. Ya, kelola lagi. Masih mau nanya lagi? Nggak boleh nanya. Nggak boleh. Silakan. Kalau saya nggak berani. Nah, apa kan nanya dong? Cara mencegah eksplorasi yang berlebihan itu seperti apa? Energi alternatif. Energi alternatif. Aduh, maaf, kami tidak ada nulis soalnya. Ada lagi? Ya, ada satu diselesaikan ya. Apa dampak positif ladang berpindah? Positifnya yaitu ladang berpindah sebenarnya memiliki potensi dapat menjaga siklus permajaan hutan dan proses suksesi yang terjadi pasca. Metode ladang berpindah dikelola dengan baik, maka dapat menyediakan jasa. Ada bertanya lagi? Ya. Masih ada yang mau tanya? Kamu nanya apa yang mau? Ya. Selain tambak, pabrik dan ladang perpindahan, apakah ada lagi eksplorasi di lingkungan utara? Batu kecubung. Tapi kalau tentang dampak eksplorasinya, mohon maaf saya memang tidak tahu, soalnya saya tidak mencari tentang dampak eksplorasi batu kecubung. Saya hanya mendengar dari penjelasan teman kelompok saya dari kelompok 1. Oke. Ya. Untuk kelompok masyarakat melakukan alternatif, mungkin ada cara lain agar masyarakat dapat mencari harus merusak ekosistem. Kita beri aplaus. Semua kelompok sudah sampai? Bisa silakan secara bersama-sama bisa refleksi. Apa yang sudah kita dapatkan selama belajar hari ini? Ya. Dari berbagai macam kelompok memiliki kesamaan, ya kan? Banyak memiliki kesamaan. Yang pertama yang bisa kita simpulkan apa? Dampak eksplorasi yang ada di pertambangan emas, kemudian ada ladang berpindah. Ternyata ladang berpindah tidak hanya memiliki dampak negatif, tapi juga memiliki dampak positif, asalkan dikelolanya dengan benar. Nggak sembarangan. Kalau pembakaran hutannya meluas melebar ya akan menyebabkan polusi, ya kan? Polusi udara, yang pastinya pencemaran lingkungan udara. Kan pencemaran ada berapa? Ada 3 ya, melalui air, melalui tanah, melalui udara. Yang udara tadi apa? Perusahaan kelapa sawit ya, pabriknya, cerobong asapnya. Nah, itu asapnya dikumpul setiap waktu, itu bisa memberikan pencemaran udara. Kalau pencemaran air, terus pertambangan tadi, pertambangan menyebabkan pencemaran air. Pertambangan juga menyebabkan pencemaran tanah. Kalau dilakukan di tanah. Selain itu, limbah. Ada yang dibahas apa? Iya, limbah hasil produksi kelapa sawit. Ada yang bisa menguntungkan, tadi contohnya pengolahan. Dari kelompoknya Giovela menjelaskan bahwa cawan sawit, buah sawit bisa digunakan sebagai briket arang, itu alternatifnya. Kemudian pelepah sawit bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian kampusnya bisa digunakan sebagai pupuk. Jadi sekarang tergantung kita yang punya perkebunan sawit bisa mengelola dengan baik. Jadi sedang upaya dalam
Apa contohnya kesulitan yang kalian hadapi? Dampak. Sebentar. Ayo, silakan. Yang lainnya boleh. Apa kesulitan yang kalian hadapi selama belajar dampak eksplorasi? Mencari dampak eksplorasi di bidang dari segi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Nah, di situ kalian mengalami kesulitan ya. Ada lagi kesulitan lain? Bisa diatasi kesulitannya? Bisa diatasi. Berarti belajar dengan metode ini enak nggak? Enak. Apa enaknya? Apa enaknya? Lebih banyak wawasannya? Ya, berarti pelajaran kita walaupun bermasing-masing berbeda pendapat, tapi kita ketemu satu tujuan. Kita terjawab nggak hari ini? Tujuannya terjawab. Mengetahui dampak